Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Saya Paulina Oscar, Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, menyampaikan bahwa Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar dari jenjang TK sampai SMA sedang melaksanakan kurikulum merdeka dengan opsi mandiri belajar. Dan kami banyak belajar dan melakukan perubahan-perubahan dan berkomitmen untuk tahun pelajaran 2023-2024 untuk menerapkan kurikulum merdeka dengan opsi mandiri berubah. Apa itu mandiri berubah? Bagaimana kurikulum merdeka yang akan diterapkan di Sekolah Kalam Kudus? Mari saksikan, dapatkan jawabannya di klip video berikutnya. Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Hai, saya Miss May, saya guru TK. Saat ini saya diizinkan untuk mengajari anak-anak di kelas K2. Anak-anak kelas K2 itu adalah anak-anak yang berumur antara 5 sampai 6 tahun. Nah, di kelas ini kita belajar banyak dan mengeksplorasi tentang perkembangan anak. Ketika anak-anak datang, biasanya kami sambut di depan kelas. Ada yang minta di fist bump, ada juga yang minta dipeluk. Dan kita juga menanyakan bagaimana perasaan mereka ketika mereka ke sekolah. Mungkin mereka masih ngantuk, atau mungkin mereka sedang tidak enak badan, atau mungkin mereka sedang tidak happy dari rumah. Jadi kita tanya dulu apa perasaannya. Tapi sebagian besar mereka adalah gembira ketika datang ke sekolah. Nah, di dalam kelas sebelum memulai pelajaran, kami meminta anak yang sebagai leader untuk memimpin anak-anak yang lain di dalam berdoa. Setiap hari, setiap anak dipercayakan dan bertanggung jawab untuk menjadi leader. Jadi setiap hari leadernya itu berbeda-beda dan berganti-ganti. Mereka yang memimpin barisan dan mereka yang memimpin anak lain untuk berdoa. Setelah itu, kita menanyakan dulu tentang pelajaran yang sebelumnya. Apakah mereka masih ingat? Nah, kita tanyakan kembali, kita pancing mereka untuk berbicara. Setelah itu kita masuk ke pelajaran. Pelajaran adalah sesuai dengan tema apa yang diberikan oleh pemerintah kepada kurikulum kita. Nah, kita ambil satu tema dan kita ajarkan kepada anak-anak. Misalnya saat ini kami mau belajar tentang hewan, yaitu hewan peliharaan. Apa itu hewan peliharaan? Nah, disitulah kita kupas tuntas tentang hewan peliharaan. Untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak-anak, kami mengambil media membaca buku, kemudian kami mengajak anak-anak untuk mengeksplor apa aja yang ada di dalam buku. Nah, mereka harus bercerita dan mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka tentang apapun mengenai hewan peliharaan. The children want to feed the horse. He just say this boy want to feed the horse. Yeah. Oh. Do the horse like apple, children? Yeah. Let's see. Kemudian dalam pengembangan kognitifnya, kami mengajari mereka tentang odd and even number atau bilangan ganjil dan bilangan genap dengan memakai media yaitu hewan peliharaan tadi, dan kami mengambil juga kartu angka. Di situ mereka belajar tentang ganjil dan genap. What about this? 3 pigs. 1, 2, 3. Do this last pig has friend? No. So this is odd number. Good job. This is It's even. Do they have friends? Yes. This is even.
this. This is has friend, this is has friend, and oh no. So this is odd word. Yes, odd number. Selanjutnya, anak-anak juga kami ajarkan tentang parts of body atau bagian-bagian tubuh dari hewan peliharaan. Yang kami ambil saat ini adalah sapi. Bagian-bagian tubuh dari sapi, kami mengambil puzzle dan anak-anak belajar tentang apa aja bagian-bagian tubuh sapi melalui puzzle tersebut. Dan mereka merasa gembira karena mereka melakukan apa yang mereka sukai. Hair, eyes, eyebrow, leg, what else? Tail, mouth, and tummy, and what's this? Heart inside. This is chest. Okay. Who give all this part of body? God. So you should take care of your body. You should take care of all of your parts of body. Okay. Nice. Sampai demikian pelajarannya. Sebelum pulang, kami juga menanyakan perasaan anak-anak. Apakah mereka bahagia di sekolah? Bagaimana mereka menerima pelajaran? Bisakah mereka menjelaskan sedikit saja tentang pelajaran yang kita pelajari hari ini? Kemudian barulah kita tutup di dalam doa dan kita mengajak anak-anak juga untuk datang kembali besok dan bertemu kembali dengan gembira. Sampai di sini mungkin yang bisa kami jelaskan tentang pelajaran dan pengembangan apa yang boleh kami lakukan di lingkungan TK. Terima kasih. Halo semuanya, Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Miss Enda Lumban Gaol. Saya mengajar Bahasa Indonesia di kelas 3. Dalam pembelajaran sehari-hari yang saya lakukan, biasanya saya mengawali dengan games atau memberikan salam dan semangat kepada peserta didik. Tujuannya ketika mereka akan memulai pembelajaran, mereka dalam kondisi yang semangat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Dalam pembelajaran kali ini, saya menggunakan metode jigsaw. Tapi sebelum saya menerapkan metode jigsaw, saya terlebih dahulu bertanya jawab mengenai materi yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Tujuannya agar siswa lebih mengingat materi-materi yang sudah diajarkan. Kebetulan dalam pembelajaran ini, saya mengajarkan konsep arah mata angin kepada peserta didik saya. Sebelum memulai pembelajaran dan sebelum memasuki metode jigsaw, saya meminta anak-anak untuk menyanyikan lagu arah mata angin. Tujuannya agar mereka lebih mengingat materi mengenai arah mata angin. Kemudian kami masuk ke metode jigsaw. Dalam metode jigsaw ada namanya kelompok asal dan kelompok ahli. Saya meminta anak-anak untuk duduk berdasarkan kelompok asalnya. Kebetulan dalam kelas itu terdiri dari 28, saya bagikan per satu kelompok 4 orang. Setelah mereka duduk secara berkelompok, saya akan membagikan kertas yang berisi beberapa pertanyaan. Kemudian saya memberikan tugas kepada mereka untuk mendiskusikan siapa yang bertugas menjawab pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan pertanyaan yang lainnya. Di dalam kelompok akan mendapat satu lembar berisi 4 apa ini? 4 pertanyaan, ya. Nah, tugasmu dalam kelompok, coba eyes on me. Tugasmu dalam kelompok bagi, kan 4 orang satu kelompok, bagi siapa yang bertugas menjawab pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Oke, sudah siap untuk berkelompok? Sudah siap 3 Simpson? Oke, yuk kita masuk ke kelompok. Setelah mereka sudah sepakat, saya akan meminta mereka untuk berpindah ke kelompok ahli, yaitu kelompok yang diurutkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Di sana mereka akan membahas pertanyaan yang sudah saya bagikan, didiskusikan bersama temannya,
kemudian dituliskan jawabannya di kertas yang saya berikan. Saya memberikan kesempatan beberapa menit. Setelah waktunya sudah cukup, saya akan meminta mereka kembali ke kelompok asalnya, yaitu untuk bersama-sama melaporkan hasil diskusinya dari kelompok ahli. Mereka akan bertanya jawab apa saja jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah saya berikan. Iya, itulah jawabannya. Boleh juga mengurangi kebingungan. Jawabannya banyak, gak hanya satu. Boleh. Oke, setelah diskusi. Ayo, Dena itu apa? Coba lihat. Ada 7 orang berpikir, ayo ikut pikir. Nomor 3 gambar lokasi. Nomor 5 rambat angin. Setelah itu, siswa akan diminta oleh guru untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok asal dan kelompok ahli. Tujuan dari presentasi ini adalah melatih rasa percaya diri siswa agar mereka mampu tampil di depan menjelaskan materi dengan baik. Kemudian setelah itu, pada akhir pembelajaran, guru memberikan semangat dan mereview ulang materi yang sudah dijelaskan atau yang sudah dibahas bersama siswa. Pada pertemuan selanjutnya, guru akan memberikan latihan seputar materi yang sudah dibuat dalam kelompok jigsaw ini. Sekian penjelasan saya mengenai pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom semuanya. Perkenalkan, saya Rayana Damanik, SPD. Saya bekerja sebagai guru di Sekolah Kristen Kalam Kudus 2 Pematang Siantar. Dan saya menjadi guru kelas di kelas 4 Galatia dan mengampu mata pelajaran tematik dan matematika. Nah, di sini kebetulan saya mengajar di 4 Galatia, saya akan mengajar tematik. Dan kebetulan itu adalah mata pelajaran IPA yang berjudul pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang sering saya lakukan sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengajak siswa untuk menyepakati kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas di sini untuk mengajak siswa berkomitmen atas apa yang mereka lakukan di saat pembelajaran. Jadi saya memerintahkan mereka untuk mengambil sebuah kertas dan mengisi di dalam kertas tersebut apa komitmen mereka saat pembelajaran, dan setiap komitmen itu mereka tempelkan di kertas kesepakatan kelas. Nah, setelah kesepakatan kelas, saya mengajak siswa untuk ice breaking sebentar, ya. Hal itu dilakukan supaya siswa semakin bersemangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya setelah ice breaking, saya akan mereview kembali pembelajaran. Di dalam pembelajaran tersebut saya menjelaskan sedikit tentang materi yang akan disampaikan, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, di dalam pembelajaran inilah saya menjelaskan sedikit, kemudian saya memberikan mereka tanya jawab, ya, seperti diskusi antara saya dengan murid-murid saya. Nah, di dalam tanya jawab ini antusias anak-anak boleh dilihat, ya, mereka menyatakan apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya terkait dengan pembelajaran. Benda bergerak menjadi diam. Contoh nyatanya yang pernah kamu alami. One by one, Jordan. Saat kita mengerem sepeda, ketika kamu mengendarai sepeda kamu, lalu sepedanya apa? Kamu rem, dia diam, iya kan? Bergerak, lalu dia diam. Kamu bentuklah dia. Mungkin dengan apa yang kamu suka, benda yang ingin kamu buat, ya kan? Misalnya plastisin, kamu berikan gaya apa? Iya. Lalu kamu tekan dia, kamu bentuklah dia, lalu jadilah sesuai dengan keinginan kamu. Hal itu gaya yang diberikan itu menyebabkan benda tersebut berubah bentuk. Diberikan oleh Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan
melakukan setiap pekerjaan kita, setiap kegiatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sepatutnya kita apa? Berterima kasih. Sepatutnya kita apa? Bersyukur. Sepatutnya kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara belajar dengan sungguh, menjadi anak yang taat. Kemudian setelah itu saya memberikan mereka tugas kelompok yang mereka akan bahas masing-masing di kelompok masing-masing, dan pada akhirnya hasil dan tujuan dari pembelajaran ini diharapkan siswa dapat mempresentasikan, mengimplementasikan apa yang sudah mereka pelajari di dalam kehidupan mereka. Jadi pada akhirnya setelah salah satu siswa mempresentasikan hasil kelompok mereka, nah di situ saya akan menarik kesimpulan terhadap pelajaran yang sudah dipelajari hari ini. Benda yang dia menjadi benda mendapat kepada dari gaya dan juga bentuknya tempat. Dari gambar kedua, gaya yang diberikan menurut kelompok kami adalah dorongan. Pengaruh gaya terhadap gerak benda adalah benda berubah bentuk. Dari gambar ketiga, gaya yang diberikan dari kelompok kami adalah dorongan. Pengaruh gayanya itu adalah benda yang dia menjadi bergerak. Benda semakin jauh dari pemberi gaya. Grup Ophelia katakan gaya yang diberikan adalah gaya dorong. Is it right? Yes. How about pengaruh gaya terhadap gerak benda? Ophelia bilang yang pertama itu benda diam menjadi bergerak. Apakah boleh benda bergerak menjadi diam juga? boleh. Ketika siapa? Ketika si Budi menangkap bola. Oke, kids, ya kan? Nah, mereka melempar, Andi melempar bola dan Budi menangkapnya. Ada dua gerakan di sana, ada dua gaya. Oke, kids? Oke, good, very good. Give applause to again. Sebelum penutup, saya mengajak siswa saya menanyakan kembali apa yang sudah dirasakan oleh siswa. Ya, saya menyediakan sebuah kertas untuk masing-masing siswa untuk di kelas tersebut untuk menanyakan dan untuk mengapresiasikan apa yang mereka rasakan saat pembelajaran. Mereka akan menempelkannya juga di kertas yang sudah disediakan seperti itu. Dan pada akhirnya saya menutup kelas, menutup pembelajaran. Sebelumnya saya akan memberitahukan kepada siswa pembelajaran apa yang untuk selanjutnya akan dipelajari. Dan kelas akan ditutup, pelajaran akan ditutup dengan doa oleh seorang siswa. Begitulah yang setiap harinya kami lakukan di dalam kelas, ya. Terkhusus di kelas saya. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam Merdeka Belajar. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ina Novitamani. Saya adalah guru bahasa Inggris yang mengajar di SMP Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar di Global Christian Class. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, kesiapan belajar murid, yaitu tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh murid-murid kita. Yang kedua adalah minat belajar murid, yaitu potensi ataupun bakat yang dimiliki oleh murid masing-masing. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid, yaitu gaya belajar yang dimiliki oleh murid masing-masing. Sebagai kegiatan pembuka, kita harus menyapa dan menanyakan kabar murid-murid kita.
Kita juga bisa menyertakan yel-yel yang sudah kita sepakati bersama dengan murid-murid kita di dalam kelas. Setelah itu, kita menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bukti kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita. Setelah itu, jangan lupa berdoa. Kemudian, kita juga perlu mengecek kehadiran murid-murid kita di dalam kelas. Sebagai kegiatan inti pembelajaran, kita bisa memulainya dengan memberikan ice breaking dan mindfulness kepada murid-murid kita sebagai bentuk kompetensi sosial dan emosional. Jangan lupa, kita perlu mereview pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan brainstorming tentang pembelajaran yang akan kita bahas di kelas bersama dengan murid-murid kita. Kita juga perlu menyampaikan tujuan pembelajaran kita, kegiatan pembelajaran kita, serta teknik penilaian yang akan kita lakukan di dalam proses pembelajaran di kelas kita. Tentu kita perlu menjelaskan untuk menyampaikan materi pelajaran yang akan kita bawakan di dalam kelas. Penugasan juga merupakan salah satu hal yang sangat penting kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Penugasan yang diberikan adalah secara berkelompok yang didasarkan pada kebutuhan belajar murid dari segi minat belajar murid. Dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok murid yang suka di musik. Kemudian yang kedua adalah kelompok bagi murid-murid yang suka bermain game. Dan yang ketiga adalah kelompok bagi murid-murid yang suka berolahraga. Setelah murid-murid selesai berdiskusi di kelompok mereka masing-masing, tentunya mereka akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka. Setelah selesai presentasi, salah seorang murid akan memberikan kesimpulan dari apa yang bisa dia dapatkan dan apa yang sudah dipelajari selama proses pembelajaran. Sebagai guru, kita juga perlu memberikan feedback atas kesimpulan yang sudah diberikan oleh murid-murid kita sebagai bentuk penguatan dari proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Dilanjutkan dengan memberikan informasi kepada murid-murid tentang materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Sebagai kegiatan penutup pada proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas, kita perlu memberikan refleksi kepada murid-murid kita untuk mengetahui bagaimana perasaan mereka selama proses pembelajaran, apa yang sudah mereka pelajari, apa yang perlu mereka perbaiki, dan tentunya apa yang akan mereka lakukan sebagai komitmen mereka setelah proses pembelajaran. Setelah itu, jangan lupa doa penutup. Demikianlah proses pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan di SMP Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Juliana Manik, guru matematika di SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, Sumatera Utara. SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar merupakan salah satu sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar dengan status Mandiri Belajar. Saya dan rekan-rekan guru lainnya sedang belajar bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bergotong royong. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Di awal pembelajaran, murid-murid dan guru berdoa bersama untuk menanamkan dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, guru mengajak murid melakukan keterampilan sosial emosional seperti praktek mindfulness, olah nafas,
agar murid benar-benar hadir seutuhnya dalam pembelajaran. Tidak lupa pula, guru melakukan ice breaking, seperti bertepuk tangan dan dance sederhana, agar semua murid berbahagia dan senang hatinya. Oh ya, perlu ditambahkan bahwa sebelum memasuki kelas, guru harus sudah melakukan asesmen diagnostik, di mana guru mengobservasi atau mencari tahu bakat, minat, gaya belajar, maupun kendala belajar setiap murid. Sebagai modal bagi guru untuk melakukan diferensiasi berdasarkan kebutuhan murid ini nantinya di kegiatan inti. Guru dan murid juga harus sudah membuat kesepakatan kelas sebagai penanaman dimensi berakhlak mulia. Murid-murid dengan rela mengantarkan HP-nya ke depan kelas agar fokus belajar dengan berbagai pertanyaan pemantik, pretest, ataupun penayangan video yang menarik. Dalam video ini, saya menayangkan gedung-gedung pencakar langit di kota-kota besar. Dalam hal ini, menekankan profil dimensi berkebinekaan global. Setelah itu, guru menyajikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Guru dan murid-murid bersama-sama men-setting ruangan kelas dan mengelompokkan murid-murid berdasarkan kebutuhan belajar tadi. Di sini, saya memilih diferensiasi berdasarkan gaya belajar. Ada 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Dalam video ini, kami akan menentukan tinggi gedung sekolah dengan menggunakan perbandingan atau trigonometri. Lalu saya memfasilitasi murid dengan link yang berbeda. Mereka pun diizinkan untuk mengambil HP-nya kembali. Kelompok visual mendapatkan link yang berisi tulisan dan gambar-gambar bagaimana proses mengukur ketinggian suatu gedung. Mereka pun tertarik membacanya dengan serius. Dan kelompok auditori mendapatkan link YouTube bagaimana cara mengukur ketinggian suatu gedung. Mereka tertarik mendengar dan mempelajarinya. Kelompok kinestetik langsung mendapatkan instruksi dari saya agar mereka memanfaatkan HP serta fasilitas alat ukur di dalamnya, juga menerapkan keterampilan mereka dalam memfoto objek. Aktivitas-aktivitas ini menanamkan profil Pancasila dimensi mandiri. Guru memfasilitasi aneka peralatan yang mereka butuhkan. Lalu kami bersama-sama keluar. Murid dan timnya secara otomatis sudah tahu apa yang harus mereka kerjakan. Di sini saya menanamkan profil Pancasila dimensi bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Senang ya bisa melihat mereka antusias dalam menyelesaikan misi dengan beradu argumen dengan teman-temannya, saling support satu dengan yang lain. Bahkan sampai ada loh yang posisi tiduran di jalan demi akuratnya meneropong sudut yang diperlukan. Segitu maksimalnya Bapak Ibu. Setelah selesai, murid-murid kembali ke kelas untuk menyiapkan laporan kelompok. Kemudian, mereka mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Di sini mereka berlatih untuk berkomunikasi dengan baik dan menghargai pendapat orang lain, serta belajar menghormati orang lain. Di akhir, saya memberikan evaluasi. Dan sebagai penutup, murid-murid melakukan refleksi. Dalam video ini, saya memberi pertanyaan refleksi yaitu, dari seluruh proses yang kamu alami hari ini, bagian manakah yang paling menarik bagimu? Mengapa? Nah, mereka menjawabnya dalam lembaran sticky notes yang saya bagikan. Setelah itu, kami kembali berdoa sebagai tanda ucapan syukur. Demikianlah rangkaian pembelajaran berdiferensiasi yang kami lakukan di SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Marilah kita, insan pendidikan, tidak jemu-jemunya untuk belajar dan belajar, long life learning, demi mencetak generasi-generasi bangsa yang kita harapkan bersama. Semangat, merdeka belajar. Salam dan bahagia.